Jadi kebebasan pers di Indonesia itu menemukan momentumnya itu ketika pemerintah mengundangkan peraturan atau undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Kalau kita mau tarik garis filosofinya, kenapa kemudian peraturan atau undang-undang ini muncul, sebenarnya ada dua hal. Pertama, pemerintah tidak lagi punya kekuasaan untuk melakukan sensor atau bredel terhadap media massa. Dan yang kedua, mekanisme perusahaan pers diserahkan kepada liberalisasi pasar. Artinya apa? Contohnya begini. Kalau misalkan perusahaan pers itu atau media massa itu membuat produk, maka dia sangat bergantung kepada iklan atau kepada banyak tidaknya masyarakat yang membeli produk itu. Jadi kalau tidak ada yang membeli, ya secara otomatis perusahaan pers itu, perusahaan media massa itu tutup dengan sendirinya. Ini yang dimaksud dengan liberalisasi pasar dalam konteks media massa itu. Jadi yang kita bicarakan ini sebenarnya berkaitan dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, tetapi dalam konteks atau arti yang lebih sempit. Jadi bentuknya seperti tabloid, koran atau majalah gitu ya. Kalau dalam arti luas, konteks undang-undang ini sebenarnya juga menyangkut media lain, media elektronik ya, seperti radio dan televisi. Tetapi dalam hal ini mari kita lihat peraturan ini dalam konteks media massa dalam pengertian sempit. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa kalau kita bicara soal media massa cetak di Indonesia itu punya sejarah yang sangat panjang sebenarnya. Jadi media massa di Indonesia itu pernah dipergunakan sebagai alat perjuangan ketika melawan pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, dia menjadi alat agitasi partai politik di zaman Orde Lama. Jadi memang menarik kalau kita bicara soal sejarah media massa cetak di Indonesia. Ketika reformasi datang dan kepemimpinan beralih dari mantan Presiden Soeharto ke B.J. Habibie, ruang keterbukaan, ruang kebebasan berpendapat ini mulai terbuka. Nah, simbolnya itu salah satunya adalah keberadaan Undang-Undang Pers ini yang dibentuk pada zaman pemerintah Habibie yang waktu itu ditandatangani atau disetujui, dan salah satu inisiatornya adalah Yunus Yoswia, Menteri Penerangan yang mempunyai latar belakang militer. Pasca reformasi, keterbukaan dan kebebasan berpendapat itu dianggap menjadi sebuah hal yang positif bagi perkembangan sistem politik di Indonesia. Meski demikian, di balik itu semua ada catatan menarik terkait dengan perkembangan jurnalistik atau perkembangan media massa cetak di Indonesia. Tumbuh dan berkembangnya media massa cetak di Indonesia ini dalam beberapa hal ada yang lebih mengutamakan berita sensasional daripada substansi berita itu sendiri. Para peneliti atau akademisi kemudian menamakan model jurnalisme seperti ini sebagai jurnalisme kuning. Nah, di Indonesia pasca reformasi ini, jurnalisme kuning ini kemudian salah satunya ditandai oleh merebaknya atau menjamurnya tabloid, koran atau majalah yang kemudian mengumbar berita-berita sensualitas. Salah satu cirinya adalah cover dari media massa cetak tersebut menampilkan gambaran wanita yang berbusana minimalis. Kadang selain itu juga dicampurkan antara berita-berita atau deskripsi berita yang mengumbar sensualitas dengan isu-isu yang terkait dengan mistisme.
Dan yang bisa jadikan perhatian lagi bahwa media massa seperti ini ternyata dijual bebas. Siapa saja bisa mendapatkan meskipun itu anak di bawah umur. Saya sendiri mengamati bahwa situasi ini mulai merebak di tahun 2000-an gitu. Banyak sekali tersebar konten-konten seperti ini, terutama tabloid yang mengumbar sensualitas dan mistisme itu. Persoalannya adalah kemudian apa yang terjadi di media massa cetak ini diikuti oleh media massa elektronik, terutama televisi. Dengan balutan komedi, beberapa stasiun televisi meskipun memang jam tayangnya di atas jam 10. Konten yang demikian baik di media massa cetak maupun di televisi, dalam konteks ini adalah media massa penyiaran, itu bertahan agak lama. Apalagi ditambah dengan pada waktu itu belum marak teknologi internet. Jadi situasinya memang berbeda. Sebenarnya situasi yang demikian itu kan kemudian menimbulkan banyak protes. Beberapa kalangan melakukan hal itu. Situasi ini kemudian ditambah keberadaan Dewan Pers sebagai penegak etika yang belum kuat. Meski memang Dewan Pers ini dibentuk pada tahun 1966 pada zaman Orde Lama, tetapi sebenarnya baru menguat itu pada tahun 2006. Jadi agak panjang. Penguatan ini salah satunya kemudian ditandai oleh anggaran negara yang masuk ke Dewan Pers tersebut, dan secara struktur Dewan Pers itu juga dianggap sebagai atau setingkat dengan lembaga negara yang lain. Dan seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa salah satu fungsi dari Dewan Pers ini adalah penegakan etika. Fungsi tersebut diatur di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Faktor tersebut ya, menguatnya peran Dewan Pers ini sebenarnya menjadi titik balik dari keberadaan media massa cetak yang mengumbar konten-konten sensualitas tadi. Meski memang harus diakui bahwa keberadaan lembaga ini belum sepenuhnya bertugas secara maksimal, tetapi dalam kasus tadi, kasus tabloid yang mengumbar sensualitas itu, peran Dewan Pers menjadi sangat kuat. Dan juga kita harus ketahui bersama-sama bahwa yang namanya kebebasan dalam konteks kebebasan pers ini juga ada rambu-rambu yang harus dipatuhi, dan ranah ini kemudian yang menjadi tugas dan kewenangan dari Dewan Pers. Itu salah satu faktor. Faktor yang kedua adalah keberadaan teknologi yang kian berkembang. Media massa cetak lambat laun hilang, digantikan dengan teknologi internet yang juga semakin menyeruak ke segala penjuru, bahkan sampai ke desa-desa. Dalam situasi seperti ini, keberadaan media massa cetak lambat laun juga semakin hilang dengan sendirinya. Orang lebih memilih teknologi informasi berupa internet yang lebih mudah dan cepat. Dua situasi itu yang membuat jurnalisme kuning dalam konteks tabloid atau koran yang mengumbar tema-tema sensualitas dan mistisme tersebut menjadi lambat laun hilang, tidak bisa bertahan dengan sendirinya. Nah, pelajaran berharga dari deskripsi tadi itu sebenarnya menarik, karena kalau kita bicara soal jurnalisme di Indonesia terkait dengan perusahaan pers, media massa cetak khususnya, itu tidak hanya soal bagaimana kemudian media massa cetak ini menjadi proses alat perjuangan di masa kolonial Belanda, tetapi juga ada masa-masa tertentu yang kita anggap sebagai masa suram. Jurnalisme kuning yang lebih mengedepankan konten-konten sensualitas itu pernah ada dalam fase sejarah perkembangan pers di Indonesia dan harus dicatat, kita nggak boleh melupakannya. Dan parahnya lagi, itu terjadi pasca reformasi, pasca era keterbukaan, meski kemudian lambat laun hal itu hilang dengan sendirinya. Ada dua faktor kalau kita mau ambil kesimpulan. Yang pertama, seperti tadi, kita menguatnya peran Dewan Pers. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi itu sendiri.